Pak Prabowo semakin menyala kali ini. Kali ini rasanya Pak Anies Baswedan langsung kicep gara-gara omongannya Pak Prabowo yang ini nih. Halo teman-temanku semuanya, selamat datang kembali di Sudut Pandang yang pastinya masih bersama dengan aku di sini yang akan menemani kalian untuk mencari info menarik apa hari ini. Tadi sudah aku singgung teman-teman, jadi kali ini soal statementnya Pak Prabowo Subianto yang menurutku sangat menarik karena ini membantah dan juga menjadi tamparan keras untuk Pak Anies Baswedan. Dan ini yang memulai adalah Pak Anies Baswedan. Kira-kira itu apa? Yuk, mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Suasananya agak remang-remang di sini. Bukan karena efisiensi ya. Sudah menyinggung soal gitu Pak Anies. Aja tertulis listriknya agak listrik di sana. Saya perhatikan Pak, listrik di sana agak redup. Tapi bagian imam terang benderang. Yang di sini tidak mengalami efisiensi, yang di sana mengalami efisiensi ya. Suasananya agak remang-remang di sini. Saya tahu ada yang menentang penghematan. Mereka harus mengerti. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Waspada, jangan sampai mahasiswa kita dihasut kekuatan-kekuatan yang tidak suka Indonesia bangkit. Saya akan bikin penjara yang sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Tuh pesan dari Pak Prabowo Subianto untuk orang-orang yang menolak adanya efisiensi, yang suka menolak dan juga kurang paham ataupun ikut-ikutan nih teriak soal efisiensi anggaran seperti itu. Padahal hal ini kan untuk hal positif ya teman-teman. Tapi entah kenapa ini ada aja orang-orang yang memandang hal ini tuh sebagai negatif. Pendidikan itu makin tinggi makin penting. Ini ternyata dibentukkan dasar. Nah, ketika sampai dasar, bicara tentang korupsi, kejujuran di rumah mulainya. Nah, kalau kita tidak secara serius membereskan ini dan hanya mengandalkan penegakan hukum sulit, bayangkan jadi ayah naik mobil tanpa sadar melanggar rambu-rambu lalu lintas. Ada petugas. Kalau melanggar rambu nggak ada petugas, aman. Kita kan sering sekali belum taat hukum, tapi taat penegak hukum. Jadi kalau belum ada penegaknya, ya kita langgar. Ada petugasnya, terus diberhentiin. Begitu diberhentiin, si suami, si bapak yang dalam satu mobil, ada anaknya, ada istrinya, langsung nengok ke kiri, ke istrinya, bu, buka tasnya bu, ambil uangnya bu. Ini bapak ini sedang mengajarkan kepada semua anak-anaknya bahwa menyogok itu adalah wajar. Lalu diminta STNK, uangnya diselipin di dalam STNK, diajari semobil itu. Diajari. Setelah itu selesai, lalu di jalan, memang polisi itu korup. Yang korup siapa? Petugas belum minta, dia udah nyiapin. Nanti pulang ke diskusi negeri ini koruptor. Lah ya bapak di rumah tadi ngajarin anak-anak korup. Saudara sekalian, begitu banyak kebiasaan-kebiasaan keseharian kita yang sesungguhnya tanpa kita sadari tidak membuat kita bisa memangkas suplai koruptor di republik ini. Kita senang kalau penegak hukum itu berhasil menegakkan hukum dengan benar. Tapi kita juga lebih senang kalau kita sama-sama mencegah munculnya pribadi-pribadi koruptif. Dari mana? Dari rumah-rumah kita. Dari rumah-rumah kita. Dan itu artinya pendidikan di usia dini. Nah, bagaimana kita sudah terlanjur tidak dini usianya? Apalagi senja. Tapi yang di sini kita kira-kira masih muda semua sih. Kali ini Pak Anies Baswedan menyinggung soal korupsi teman-teman. Soal korupsi dan soal pendidikan korupsi itu harusnya dari dini gitu, katanya seperti itu. Kalau Pak Anies bicara soal korupsi, aku jadi ingat ada kasus yang belum selesai nih, menyangkut Pak Anies juga. Apa itu?
Formula E juga ada kaitannya dengan korupsi. Terus belum selesai juga. Setiap kali mau diusut ada aja halangannya. Formula E itu dia menjadi kontroversi karena kesulitan atau ada hambatan psikopolitis lagi. Jadi setiap akan diperiksa itu ada hambatan politis, psikologis, karena selalu dituding ingin menjegal Anies. Sehingga KPK itu setiap nyebut mau menyelidiki gitu, orang mau demo, KPK-nya mau dibakar. Kalau ini ya untuk menjegal gitu, sehingga ya gamang. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm. Karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Nah, gimana? Gimana Pak Anies setelah membahas soal korupsi dan ternyata ada kasus juga yang menyeret Pak Anies, itu soal korupsi juga Pak Anies, gimana dong? Apakah ini masih terus-terusan bakal didiemin atau kayak gimana? Harusnya sih diselesaikan ya daripada didiemin. Ajang Formula E sukses digelar di Indonesia pertama kali dalam sejarah, harusnya bangga negara kita jadi sorotan dunia. Diliput lebih dari 150 negara dan disaksikan 60.000 orang. Menurut Kemenparekraf, ini bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja, terutama di sektor ekonomi kreatif, UMKM, dan pariwisata. Tapi kok masih ada yang nyinyir, masih ada yang konstruk narasi kebencian, sentimen, intrik politik, bahkan ada yang sampai ngebandingin dengan MotoGP Mandalika. Apa gunanya ini sama-sama membanggakan negara? Segampang ini kah bangsa yang besar ini diadu domba? Petinggi negara aja asik duduk di sana ketawa-ketawa, tapi kok pendukungnya malah saling hina? Mau sampai kapan? Kemudian sekelas politisi harusnya mampu dong nyuguhin argumentasi berupa data bukan sentimen. Ini kenapa menurut gua kepercayaan publik pada parpol semakin menurun, karena kualitas komunikasi publik melalui kritiknya yang tidak proporsional, tidak kaya akan metafor, kurang data, bahkan cenderung dipaksakan melalui sentimen. Ya hasilnya keributan, kegaduhan, sensasi. Alih-alih mengurai persoalan dan kebijakan. Kritik IKN yang minim pendanaan masih pakai APBN, apa kabar sekarang? Dana haji yang kurang sampai minta tambah kayak nambah billing warnet aja. Candi Borobudur yang tarifnya setinggi langit. Tapi gue apresiasi partai anak muda yang punya keberanian mengkritik. Karena tidak semua partai punya keberanian mengkritik. Tapi kali ini tidak tepat sasaran. Formula E sukses digelar, kritiknya jadi bumerang, dan kepercayaan publik pada parpol semakin menurun. Apa yang ia tanam itu juga yang akan ia tuai. Ini fakta. Kemudian Pak Jokowi memang bilang bahwa sangat mendukung event internasional ini. Anies Baswedan itu dikriminalisasi. Itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ini yang memulai. Ketika Anies Baswedan itu gitu. dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Pak Jokowi secara langsung. Pak Hasto ini orang yang kembali mengungkit soal kasus Formula E, tapi kemudian menyudutkan Pak Jokowi yang katanya kasus Formula E ini kriminalisasi dari Pak Jokowi ke Pak Anies. Katanya seperti itu. Dan podcast terbaru yang ada di sini ketika mengundang Pak Anies, di situ Pak Anies mengatakan, katanya saya nggak tahu sebelumnya, saya baru tahu kalau saya dibegituin. Tapi ini yang ngomong Pak Hasto. Kita sudah tertipu berapa kali sama Pak Hasto gitu loh. Kok bisa-bisanya? Jaksa Agung nggak ada deh. Lagi ngejar-ngejar orang. Kita dapat bocoran teman-teman. Apakah benar? Ini sewaktu di acara gitu, terus Pak Kejagung tidak hadir. Kemudian Pak Prabowo Subianto langsung ngasih, katanya Pak Prabowo Subianto, lagi ngejar orang gitu. Wah,
Kira-kira siapa nih? Siapa orang yang lagi dikejar oleh Kejagung? Coba kalian tebak siapa kira-kira. Silahkan tulis tebakan kalian di kolom di bawah ya teman-teman semuanya. Dan terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa.